Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 Juli 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam Pekan Biasa ke-15. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengejam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di sana dia melakukan banyak mukjizat. Kota-kota itu disebut Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Yesus membandingkan dengan kota Tirus, Sidon, dan Sodom, di mana kota-kota itu dihancurkan oleh Tuhan karena kehidupan mereka yang memang sangat rusak. Mereka bukan hanya tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala, tetapi mereka juga mempunyai kehidupan moral yang sangat jelek. Mereka hidup dengan melayani hawa nafsu mereka. Mereka juga tidak mengenal keadilan. Mereka menindas yang lemah dan melakukan banyak kekerasan serta penipuan. Kisah hukuman mereka dicatat antara lain dalam kitab Kejadian bab 18 juga 19, lalu dalam kitab Yesaya bab 23 serta kitab Nabi Yeskiel bab 28. Sodom, Tirus, dan Sidon mendapat seruan peringatan dari para nabi Tuhan. Lot untuk Sodom, Yesaya dan Yeremia serta Yeskiel untuk Tirus dan Sidon. Tetapi mereka tidak pernah mendapatkan anugerah seruan peringatan dari Yesus Anak Allah yang sungguh-sungguh datang melebihi dari para nabi itu. Kota-kota ini tidak mengalami mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Maka Yesus mengingatkan, seandainya mereka mengalami mukjizat itu, pastilah mereka bertobat. Maka Yesus mengingatkan, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian juga dikatakan kepada kota di Kapernaum sebagai kota Yesus, karena Yesus di sana paling banyak melakukan mukjizat. Yesus mengatakan, karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu,
kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Para sahabat, kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mendapat suatu tanda-tanda melalui Sang Mesias. Namun kekerasan hati mereka jauh melebihi kekerasan hati orang-orang di Sodom, Tirus maupun Sidon. Setelah melihat tanda-tanda dan mendengar firman yang berkuasa dari Yesus, ternyata kota-kota ini, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, justru menolak Dia. Memang Sodom, Tirus, dan Sidon harus mempertanggungjawabkan dosa mereka. Tetapi mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan kekerasan hati mereka seperti kota-kota orang Yahudi itu. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum sebaliknya, mereka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka, sekaligus juga kekerasan hati mereka, bahkan mereka menginjak-injak menolak anugerah Allah. Mereka tidak mau percaya kepada utusan Allah itu. Mereka melihat mukjizat dan apa yang mereka pikirkan. Kiranya mereka memikirkan, apa sih yang saya peroleh dari Yesus? Keuntungan apa yang akan Dia berikan untuk kami? Ini sama sekali tidak ada perasaan takut atau gentar setelah mereka melihat dan menyaksikan mukjizat-mukjizat Yesus itu. Mukjizat-mukjizat itu tidak menggerakkan hati mereka untuk bertobat dan percaya. Mereka telah begitu keras hati dan bahkan menolak Tuhan. Nah, para sahabat, setiap anugerah yang datang dari Tuhan itu tentu saja juga disertai dengan tanggapan yang benar. Karena setiap anugerah, bila tidak ada tanggapan, tentu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana kehendak Allah. Maka sebagaimana dikatakan, siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Ketika kita mengalami banyak anugerah dari Tuhan, kepada kita pun juga dipanggil, diundang untuk memberikan tanggapan yang sepadan, dituntut banyak dari kita. Nah, kecaman Tuhan Yesus terhadap mereka yang tidak mau bertobat, kiranya juga menjadi peringatan bagi kita setiap murid Yesus. Kita pun telah mendapatkan banyak kelimpahan berkat dan anugerah dari Tuhan. Tetapi seringkali kita kurang bersyukur atas berkat-berkat itu. Kita kurang bersyukur dalam menerima anugerah pemberian Tuhan dan kurang memakainya, mengembangkannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Maka sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, kebahagiaan itu bukanlah karena kita menerima apa yang kita inginkan, melainkan karena kita dapat mensyukuri apa yang telah kita terima dan kita miliki sekarang ini. Maka para sahabat terkasih, marilah kita mensyukuri segala karunia, kasih, dan berkat-berkat dari Tuhan. Atas dasar itulah kita akan semakin kuat dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan dasar yang sama, kita semestinya semakin giat melayani Dia dalam memberitakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengejam kota-kota yang kurang percaya dan tidak bertobat. Meskipun di sana Engkau banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Tumbuhkanlah dalam hati kami semangat bertobat terus-menerus, bertobat untuk semakin percaya dan selalu mengandalkan keselamatan yang datang daripadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 Juli 2022. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.